Ketiga pelaku tabrak lari sadis di Nagrek, Kabupaten Bandung dihadirkan saat reka adegan. Pada hari ini Senin 3 Januari 2021, reka adegan tersebut berlangsung cepat hanya sekira 10 menit. Dalam reka adegan terdapat 5 adegan yang dilakukan oleh pelaku yang diketahui merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Informasi lebih jelasnya dan juga bagaimana pantauan suasana saat rekonstruksi ini berlangsung, rekan wartawan kami dari Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Lutfi. Ya rekan Dea. Bisa Anda gambarkan tadi bagaimana jalannya rekonstruksi di Nagrek? Untuk rekonstruksi tabrak lari di Nagrek, tepatnya di Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, pagi tadi menjadi pusat perhatian warga sekitar. Walau demikian, berjalannya rekonstruksi dari mulai pertama dilakukannya rekonstruksi hingga akhir, semuanya berjalan dengan kondusif dan reka adegan yang melibatkan tiga pelaku ataupun tiga pelaku tersebut dihadirkan secara langsung ke tempat di mana kejadian terjadi, dan untuk korban sendiri digantikan oleh boneka, dan terdapat satu saksi yang mana menjelaskan dan turut membantu saat korban berada tergeletak di jalan raya hingga ditepikan ke pinggir jalan hingga dinaikkan ke mobil yang dibawa oleh atau dikendarai oleh para pelaku. Ya, lalu setelah rekonstruksi ini dilakukan, Lutfi, apa yang diharapkan dari pihak keluarga korban? Pihak keluarga baik orang tua Salsa baik ayah ataupun ibunya merasa lega melihat gelar ataupun rekonstruksi tersebut digelar secara terbuka, dan keluarga korban berharap para pelaku bisa diadili dengan sesuai hukum yang berlaku dan setimpal dengan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Ya, terakhir, Lutfi, terkait rekonstruksi ini bagaimana menurut dari keterangan saksi, apakah sudah sesuai dengan kejadian sesungguhnya saat itu? Menurut keterangan saksi sendiri itu telah sesuai dengan kejadian saat terjadi kejadian tersebut pada 8 Desember 2021. Bahkan tidak hanya tidak hanya adegan demi adegan yang sesuai dengan saat kejadian, bahkan pakaian yang dikenakan oleh saksi pun menurutnya ia harus menggunakan pakaian yang saat itu ia gunakan. Bahkan menurut saksi tersebut, pakaian yang digunakannya masih terdapat bercak darah setelahnya menolong ataupun mengangkat korban dari jalan hingga akhirnya dimasukkan ke mobil pelaku. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari saksi bernama Saifuddin Juhri. Berikut liputan lengkapnya. Pak, tadi rekonstruksi sesuai dengan apa yang terjadi ya Pak ya? Nah, Pak bisa diceritakan mungkin saat kejadian Bapak sedang apa terus? Saya lagi buat semen di sana. Tiba-tiba terdengar benturan. Setelah itu saya keluar melihat korban tergeletak di sana. Saya menghampiri korban itu lalu meminta warga untuk menolong, tapi tidak ada yang datang ke tempat korban. Karena melihat kondisi korban mungkin ya? Korban yang satu di kolong, yang satu di pinggir jalan. Saya menghampiri orang-orang sini, tapi nggak ada respon apa-apa, cuma diam terus. Karena kaget mungkin melihat korban? Katanya kena hipnotis. Bilangnya cuma begitu, dia kena hipnotis begitu. Pak, saat Bapak datang itu korban seperti apa nih Pak? Iya, tergeletak aja, yang satu pingsan, yang laki-laki di luar, yang perempuan udah meninggal di bawah mobil. Lalu Bapak minta tolong kepada warga, tapi semuanya diam, tidak ada yang mau menolong, cuma diam. Pulang lagi ya? Saya ke sana, lalu saya bilang kepada Opik, tolong foto, takut nanti ada apa-apa.
setelah itu saya kembali lagi ke tempat kejadian, makanya saya yang foto punggung sama mobil. Nah setelah itu baru ngangkat yang perempuan yang udah kita angkat di jalan ke makam. Nah setelah itu ada 5 menit nggak ada yang itu masyarakat, padahal tahu dia orang sini, keluarganya juga ada di sini, ada kakak adeknya ada, tapi tak ada yang mau menghampiri. Nah setelah itu dia mundar mandir yang bawa mobil itu, lalu udahlah taikin aja, mau bakar rumah sakit ya ditaikin aja Pak. Kurang lebih lah 5 menit lebih setelah korban di ke pinggir jalan.